Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Mas Gun Gun. Kalau kita berkaca pada pengalaman PDIP ya, dia menjadi partai oposisi selama beberapa periode sendirian begitu ya. Dan sekarang kalau kita cermati mungkin naga-naganya Gerindra akan seperti itu juga. Kalau menurut Anda, bisakah Gerindra bertahan seperti layaknya PDIP pada waktu itu? Satu-satunya yang punya potensi untuk bertahan di luar tentu adalah Partai Gerindra sebenarnya, karena mungkin punya keinginan juga untuk tetap maju di 2019. Dan kalau Prabowo masih maju di 2019, kan lucu aja kalau kemudian dia menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sekarang. Dan bukan soal kelucuan itu sih bagi saya, tapi memang penting juga ada partai yang berada di luar kekuasaan. Kalau dalam bacaan saya, dari tradisi politik partai yang bersangkutan, itu sebaiknya Pak Jokowi mempertimbangkan Golkar untuk merapat ke dalam kekuasaan. Karena ingat misalnya 2 periode pemerintahan Pak SBY, Golkar masuk, PKS pun masuk gitu ya di dalam koalisi besar pendukung pemerintah, tapi ternyata juga tidak efektif. Contohnya misalnya dalam kebijakan BBM, kemudian dalam beberapa kebijakan strategis SBY lainnya, itu Golkar contoh misalnya dalam Senturi, itu kan berbeda dengan pemerintah. Artinya apa Mas Egan? Ini kita bicara soal historisitas berjenjang partai yang bersangkutan. Toh kalaupun misalnya Pak Jokowi hanya ngambil PAN dan tentu kekuatan koalisi Indonesia Hebat sebelumnya juga solid, sebenarnya dia di atas kertas kalau voting itu dia sudah dia menang. Hanya masalahnya kalau kemudian sekarang mengakomodir juga PKS, mengakomodir Golkar, itu menurut saya mengalami obesitas ya. Jadi tidak ini efektif itu nanti ya. Iya. Ada semacam asumsi bahwa koalisi besar partai politik itu akan menciptakan titik keseimbangan politik. Tapi dalam beberapa hal, coba Mas Egan review lagi 2 periode pemerintahan SBY. Justru itu juga menjadi alat sandera tersendiri karena terlalu banyaknya investor politik di dalam pemerintahan yang menyebabkan kemudian harus bagi-bagi kekuasaan kepada banyak partai. Akibatnya apa? Ya, titik keseimbangan itu berubah menjadi zona nyaman, dan zona nyaman kemudian akan melahirkan diskrepansi politik dengan publik ya, karena si pemimpin ini akan lebih banyak melakukan politik akomodasi pada elit. Nah, saya sih berharap sebenarnya koalisi Indonesia Hebat sekarang kemudian plus PAN, dan itu tidak lagi mengakomodir Partai Golkar dan PKS, biar Golkar, PKS, dan Gerindra itu juga menjadi kekuatan yang sama pentingnya di luar kekuasaan. Dan itu juga pentradisian bagus bagi Partai Golkar, karena selama ini Golkar tidak pernah punya pengalaman di luar kekuasaan. Dia punya nggak daya tahan kalau berada di luar kekuasaan? Di tengah konflik yang mendera seperti sekarang dan oligarki partai, karena prototipe partai yang berubah dari kolegial itu menjadi sangat personal sentris di Pak ARB. Nah, dia punya nggak kemampuan bertahan sebagai institusi partai modern di tengah konflik, dan dia posisinya berada di luar kekuasaan. Nah, kalau dia bisa lulus, itu menurut saya adalah ujian paling bagus bagi Partai Golkar selama sejarah Republik ini. Tapi kalau berkaca pada sekarang tampaknya Golkar tidak bertahan lama. Ya, karena itu tadi saya melihat motif ekonomi dan motif kekuasaannya sangat dominan, sehingga kemudian cara pragmatis dipakai. Ya oke, dia membangun komunikasi untuk mengambil opsi berada di dalam kekuasaan. Dan ini memang tradisi Golkar. Dan kalau sudah masuk, Golkar akan sangat dominan, memerankan peran-peran, terlebih kemudian jejaring Partai Golkar ini sebenarnya sangat fleksibel, banyak sekali jaringan komunikasi karena alumni Partai Golkar tersebar di banyak partai begitu. Dan ini juga menurut saya akan jadi beban tersendiri dalam proses kepemimpinan Jokowi sebagai pengambil resiko begitu. Mas Gun, tapi tidak bisakah kalau Presiden Jokowi ini kemudian bisa memanfaatkan Golkar kemudian untuk bisa membuat kebijakannya efektif? Karena kan kita tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang PDIP itu terlihat lebih oposisi dibandingkan dengan Partai Gerindra, dan padahal itu udah satu partai sebetulnya. Itu bagaimana? Iya, sebenarnya begini, saya mengatakan bahwa skema pola hubungan politik dalam konteks Indonesia itu sejarahnya adalah pola asimetris kan, sehingga sebenarnya tidak terlalu jelas juga ketika orang berada dalam kekuasaan itu benar-benar all out mendukung pemimpinnya. Setengah-setengah ya? Tetapi kemudian saya melihat posisi sekarang sudah cukup memadai bagi Jokowi, meskipun tentu harus ada jaringan kekuatan lain di luar partai untuk menjadi semacam dukungan pada Jokowi. Contohnya adalah public trust. Dia mengakomodir banyak partai pun kalau public trustnya rendah,
Contoh misalnya dia tidak bisa mengoptimalkan 2059 triliun postur anggaran APBN 2016 untuk kemudian program-program yang populis, maka dia bisa aja seperti kemudian terdegradasinya Thaksin di Thailand. Ya, kenapa? Karena saya bilang begini, Pak Jokowi lahir dari satu tradisi pemilihan karena dia dianggap sebagai sosok populis. Setelah kemudian dia memimpin sekarang, dia tentu diharapkan punya policy-policy yang populis juga. Artinya banyak redistribusi kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan, kemanfaatannya untuk orang banyak, terutama di level masyarakat bawah. Nah, kalau kemudian terus bermain di level elit untuk mencari titik keseimbangan politik dan menciptakan zona nyaman kekuasaan, apa bedanya dengan Pak SBY? Yang itu kemudian juga sudah 2 periode dilakukan, ternyata nothing. Dan ini menurut saya harus kemudian ada semacam reorientasi dalam konteks kekuasaan periode ini, bahwa Pak Jokowi sekarang mengambil resiko untuk tidak terlalu banyak memasukkan partai politik, terutama partai-partai yang portofolionya adalah partai-partai yang tidak pernah punya loyalitas tunggal kepada presiden, melainkan lebih menjadi pemain di dalam kekuasaan. Nah, itu kita bisa identifikasi partai mana aja. Nah, ini yang kemudian bagus juga bagi Gerindra. Karena kalau Gerindra ini mau besar, ya dia memang harus jelas posisi politiknya berada di luar kekuasaan sementara. Pak PDIP misalnya 2 periode SBY itu berada di luar kekuasaan dan dia menuai untung pada saat Pileg 2014 dan Pilpres 2014. Ini Gerindra yang sekarang harus dilakukan oleh Gerindra sekarang, ketika di tengah-tengah KMP ini satu persatu ini mulai menyatakan ingin merapat ke... Itu pun pernah dialami PDI Perjuangan. Hampir semua partai yang waktu itu berkoalisi dengan PDIP itu kemudian pindah kongsi ke Partai Demokrat, artinya mendukung pemerintahannya SBY, baik SBY JK maupun SBY Budiono. Jadi pengalaman ini sebenarnya hanya berganti aktornya aja. Bahwa kebetulan Gerindra sama-sama dengan PDIP waktu Pilpres sebelumnya. Tentu Gerindra punya pengalaman juga soal bagaimana menjadi di luar kekuasaan. Sekarang menurut saya, apakah jauh lebih efektif bagi Gerindra di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan? Menurut saya di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan ini untuk memperbaiki, melakukan institusionalisasi politik di tubuh partainya, dan dia punya waktu untuk kemudian memanage internal dan sekaligus juga melakukan semacam kontrol publik sehingga kemudian dia bisa aja menuai simpati dari masyarakat. Hanya masalahnya sekarang adalah apakah Golkar dan PKS mau melakukan hal yang sama atau sebenarnya pola-pola pragmatis itu yang berbasis konsensus itu yang kemudian dilakukan. Nah, Mas Egan, simpulannya bahwa posisi KMP ini sebenarnya sudah tiada. KMP sudah tiada. Jadi proses-proses pola hubungan politik ditentukan oleh isu dinamis dan kemudian bagaimana dia mempertahankan eksistensi dan akses kepentingan politik mereka masing-masing. Sehingga apakah akomodasi akan dilakukan oleh Jokowi? Itu aja. Pak Jokowi bukan karakteristik pemimpin yang menurut saya polanya dominatif, melainkan pola kolaboratif atau pola akomodatif. Kalau kolaborasinya tidak harus selalu masuk dan minta jatah menteri, itu it's okay. Jadi Jokowi bisa melakukan itu. Tapi kalau pola-pola kolaboratifnya itu lebih mengarah ke akomodatif, yang kemudian harus minta jatah misalnya seperti PAN 2 menteri, Golkar minta berapa menteri lagi, maka kemudian kementerian yang tadinya meritokrasi atau berorientasi pada zaken kabinet itu hanya akan mimpi begitu. Baik, Mas Gun, kalau Anda membaca mengenai peta politik ke depan, ini nanti akan seperti apa? Apakah Golkar ini akan masuk di pemerintahan atau seperti apa? Di 2016 ini kan awal tahun sudah dimulai dari polemik soal pilihan pimpinan Dewan, lebih tepatnya lagi Ketua DPR yang kemarin ditinggalkan Setia Novanto dan sekarang didorong ikonnya Ade Komarudin. Tapi ingat di internal tentu jadi turbulensi ini. Faksi-faksi yang di situ kemudian bertarung lagi sehingga kemudian Golkar akan munaslup atau tidak akan munas atau tidak, kan ini kan menjadi suatu pilihan untuk islah mereka. Artinya apa? Ada keterancaman juga posisi alat kelengkapan Dewan di DPR karena konflik internal, misalnya seperti Bambang Susatyo mau digeser gitu, Nur Supit mau digeser oleh Kahar Muzakir kan, kemudian
Setia Novanto juga belum tentu ya kan bisa dengan nyaman melenggang menjadi ketua fraksi meskipun dia sudah mengangkat dirinya sendiri begitu. Jadi ini suatu hal yang menurut saya harus dibaca sebagai variabel dinamis bahwa Golkar ini memang sudah sangat berada di posisi dalam sejarah partai Golkar sejak Soeharto sampai sekarang ini menurut saya konflik terparah. Tapi bukan tidak mungkin kalau nanti partai-partai yang menyatakan ingin merapat ke pemerintah suatu saat mereka juga akan kembali lagi ke KMP, itu bukan tidak mungkin. Menurut saya gini, jadi bukan kembali ke KMP, kita nggak usah lagi bicara entitas KMP karena sebenarnya sudah tidak menarik lagi karena tidak akan efektif lagi sebenarnya KMP itu. Hanya sekarang apakah Golkar ini akan loyal kalau dia berada dalam kekuasaan terhadap Jokowi atau dia double standar seperti di eranya Pak SBY begitu. Ingat Golkar itu adalah partai berpengalaman dalam birokrasi dan dia ketika masuk itu dia biasanya all out. Justru sekarang ini konflik begitu banyak itu karena memang Golkar biasa dalam tradisi berada dalam kekuasaan gitu. Sehingga kemudian mereka nyaman dengan segala macam fasilitas, akses dan segala macamnya itu yang ini harus dibaca juga sebagai variabel penting dalam membaca eksistensi Partai Golkar. Bahwa Golkar kontribusinya pada Republik ini sudah banyak, ya, tetapi juga proses permainan politik Golkar yang sangat dominan di beragam rezim itu juga iya. Sehingga kemudian ini yang disebut dengan ya tidak ada makan siang yang gratis. Ketika Golkar kemudian sekarang ingin merapat, tentu dia juga akan meminta sesuatu. Meminta sesuatu ini yang harus kemudian ditanggapi secara hati-hati oleh Jokowi. Nah, itu Presiden Jokowi ini terakhir ya, Mas Gun, singkat saja. Kalau Presiden Jokowi, kalau Anda melihatnya, mampukah dia kemudian ketika nanti ada begitu banyak partai masuk ke dalam pemerintah, mampukah dia bisa mengeluarkan kebijakan yang efektif paling tidak tersandra oleh partai-partai itu? Saya melihat kalau koalisi besarnya tidak dibatasin, sekarang kan sudah sebenarnya memadai. Tapi kalau kemudian terus menambah sehingga menyisakan satu saja misalnya Gerindra, itu akan jadi labirin lagi. Baik. Nah, gitu. Oke, baik Mas Gun, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi Mas Gun.